Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa ketemu lagi di kajian HPT. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat, nambah ilmu dan nambahi kebaikan kita semua. Amin ya Allah. Nah, sudah kirim voice. Loh, belum di teknik. Nah, kemarin saya ngasih PR ke kalian menghafalkan doa wudu. Ya, berurutan dari ujung jalan sampai ujung. Nah, sampai di roke. Doa wudu setelah wudu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, ya. Harus mari wudu doa ya apa? Loh, kok bisa terus? Ya. Lagi. Ojo ngantuk tak? Wahdahu la syarika lah. Ulangi satu lagi. Ayo. Asyhadu ulangi. Asyhadu wahdahu wa asyhadu satu lagi yuk. Yuk. Asyhadu wa asyhadu anna lagi. Asyhadu wahdahu abduhu wa rasuluh. Ya, besok lagi. Ayo. Asyhadu wa asyhadu satu lagi. Itu lupa. Iya lupa. Ayo coba. Asyhadu. Lupa. Sekali saja. Ayo. Segini aja. Shit. Asyhadu. Asyhadu.
Allah ilaha illallah lupa. Ya, besok lagi ya. Ini harus kalian hafal. Ini kan dilakukan setiap hari dan dilakukan seumur hidup. Masa? Yang ini kewajiban. Pertama wajib, ya, wajib. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan tadi dosanya kan. Ini kewajiban. Yang kedua, setiap hari 5 kali paling tidak 5 kali. Terus seumur hidup mesti membaca ini. Makanya jangan sampai lupa mengucapkan doa ini. Ya. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kemarin tata cara wudhu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus mencuci tangan, kemudian berkumur berapa? 3 kali. Setelah itu terus menghirup air dari hidung. Setelah itu mengusap muka, membasuh muka. Terus tangan kanan dulu berapa kali? 3 kali. Terus kiri berapa kali? 3 kali. Dimulai dari apa? Ujung jari, bukan dari siku, ya, dari ujung jari. Terus setelah itu rambut dari depan tarik belakang ila qafah ila, maka minim badan dari depan ditarik ke belakang sampai ke qafahu. Qafah itu berarti leher belakangnya itu citok ya. Kemudian tarik ke depan ila makan tadi dari tempat memulai 1 kali, kemudian lanjut berapa? Telinga. Setelah itu kaki 3 kali, kanan dulu, terus kaki kiri. Nah, baru kemudian doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu wudhu. Sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan? Satu, yang membatalkan wudhu. Kentut. Kentut itu batal wudhunya. Baik kentutnya itu berbunyi atau kentutnya tidak berbunyi, baik itu bau maupun tidak berbau. Pokoknya semua kentut membatalkan wudhu. Kentut. Kemudian yang kedua, kencing atau kencing dan berak. Berak. Buang air saat ngengek. Nah, ngengek itu wudhunya batal. Kencing walaupun setetes tis sudah batal. Kemudian keluar mani, madi, kemudian wadi.
Ada yang masih ingat perbedaan mani, madhi, dan wadi? Jadi laki-laki itu dari kemaluannya mesti akan keluar 3 cairan ini. 4 ya, kencing, kemudian mani, kemudian madhi, kemudian wadi. Nah, 4 ini mesti keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Yang apa perbedaannya? Kalau kencing jelas ya, kencing. Biasanya kalau terlalu banyak minum, kemudian kencing. Kalau mani putih, apanya yang putih? Terus cairannya putih, terus amis, terus apa lagi? Kental. Berarti putih, amis, kental. Nah, ini mani. Kalau orang keluar mani berarti batal wudunya. Mani itu biasanya keluar kalau kalian belum nikah, berarti biasanya keluar mimpi, ya, mimpi, kemudian ujung-ujung kompol keluar mani. Warnanya putih, kental, ambune, amis. Atau kalau kalian lihat mencium bayi clean, nah itulah mirip bayi clean. Nah, itu mani. Kalau madhi itu cairan bening. Kalau tadi kan putih, ini bening berarti sama dengan air, ya. Bisa membedakan antara putih sama bening. Kalau putih kan berarti ini warna putih, kalau bening berarti kayak air, ya. Madhi itu cirinya warnanya bening, tidak berbau, terus tidak lengket. Biasanya cairan ini keluar ketika seseorang itu sedang nafsunya bergejolak. Contoh, melihat perempuan cantik, ujuk-ujuk bernafsu ini bergejolak, terus membayangkan sih macem-macem. Akhirnya nggak sadar kemudian keluar mani. Ujuk-ujuk tanpa sadar di celananya sudah nempel cairan yang bening, kemudian tidak berbau, encer, keluarnya itu biasanya tidak terasa. Kalau mani tadi itu biasanya rasanya itu nikmat, enak keluarnya. Kalau mani tidak terasa, ujuk-ujuk kemudian keluar nempel di celana. Nah itu madhi, ya. Kemudian wadi itu apa? Sama. Wadi itu sama, mirip dengan madhi. Wadi itu kadang warnanya itu kadang agak kental, bentuknya agak kental, kemudian warnanya bening, agak kental ya, agak kental. Terus keluarnya itu biasanya setelah pipis. Keluarnya itu biasanya setelah
pipis. Pipis cukup ujung-ujung kemudian tiba-tiba ada cairan yang rasanya beda, agak kental, terus agak lengket juga. Ya. Nah, cairan ini keluar biasanya karena rasa takut yang berlebihan atau kecapean. Kalau capek, biasanya keluar cairan. Nah, ini juga membatalkan wudu. Kencing, madhi, wadi itu najis. Ingat, kencing, madhi, wadi itu najis. Najis itu berarti harus dibersihkan ketika sholat. Kalau cairan ini masih nempel saat sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ingat, kencing, cairan kencing, mandi, wadi itu najis. Kalau dibuat untuk sholat, sholatnya tidak sah. Kalau masih nempel di celana atau di sarung atau di celana dalam, walaupun setetes kecil, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Berarti kalau kalian cairan maninya nempel di celana, itu masih sah digunakan untuk sholat. Kok seandainya mani itu najis, berarti manusia itu semua najis. Soalnya bakal atau calon manusia itu adalah dari mani. Rasulullah pernah memakai pakaian yang ada bekasnya mani. Jadi pernah Rasulullah itu nempel itu maninya di pakaiannya, kemudian dikerik oleh istri beliau, baru kemudian digunakan untuk sholat. Tidak dibersihkan, hanya dikerik, terus digunakan untuk sholat. Nah, mani, orang yang keluar mani itu cara membersihkannya harus mandi wajib, mandi besar. Orang yang keluar mani, cara bersucinya adalah dengan mandi besar. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki disiram. Ya. Tapi kalau cairan kencing, mari wadi, cara membersihkannya cukup dengan dibasuh air, diucek, disiram, diucek, sudah bersih. Tidak perlu mandi besar. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan ya? Jadi kalau keluar cairan mani, wadi, kencing, cara bersucinya cukup dengan wudu. Pakaiannya dibasuh karo air. Tapi kalau mani, keluar mani, cara bersihnya, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Tidak cukup dengan wudu. Nanti kalau kalian beristri, nah itu biasanya setelah melakukan hubungan suami istri pasti melakukan apa? Mandi wajib. Ya. Nanti habis ini kita bahas tentang mandi wajib. Nah, jadi anak-anakku yang membatalkan wudu, kentut, kemudian
keluar wadi, keluar mati. Kemudian yang keempat untuk ibu-ibu keluar darah haid, nifas. Nah, ini perlu kalian ketahui karena nanti kalian akan punya pasangan. Perempuan itu setiap bulan pasti mengeluarkan darah haid. Rata-rata 1 minggu lamanya keluar darah haid. Nah, kalau keluar darah haid, seorang suami tidak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh. Terus maksa istri tidak berhubungan suami istri, tidak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan kamu menghubungi atau berhubungan suami istri ketika istri kalian itu apa? Nifas juga begitu. Nifas itu adalah darah yang keluar saat orang itu melahirkan, ibu melahirkan. Biasanya 40 hari setelah melahirkan anak, selama 40 hari orang itu mengeluarkan darah nifas. Ini juga tidak boleh digauli. Ya, nanti kalian mari bojo kalian habis nikah berdiam hubungan suami istri. Tidak boleh. Nunggu berapa hari? 40 hari. Nunggu 40 hari. Baru setelah 40 hari tidak keluar lagi darah nifasnya, istri kalian mandi besar, baru boleh hubungan suami. Haid juga begitu. Setiap bulan istri kalian nanti akan mengeluarkan darah haid. Biasanya rata-rata 1 minggu keluar darah haid terus. Tidak boleh digauli sampai istri kalian benar-benar suci, mandi besar, baru boleh digauli. Tidak boleh mentang-mentang sudah berhenti darah haid digauli, tidak boleh. Harus mandi besar dulu, baru boleh berhubungan suami istri. Nah, ini ilmu yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami, harus dimengerti, karena pasti kalian nanti akan punya istri, pasti. Nah, jadi darah haid, darah nifas membatalkan wudhu. Jadi kalau istri kalian nanti haid atau nifas selama itu pula dia tidak melaksanakan sholat, juga tidak boleh melaksanakan puasa, juga tidak boleh melaksanakan tawaf. Soalnya tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Yang kelima yang membatalkan wudhu, hilang akal, gila, tidak sadar, mabuk, tidur pulas dengan berbaring, tapi kalau tidur dengan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah SAW pernah tidur dengan duduk seperti ini sampai mendengkur beliau, tapi kemudian beliau sholat tidak wudhu lagi. Nah, kemudian yang terakhir yang membatalkan wudhu menurut tarjih itu adalah
menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan tanpa pakaian, tanpa kain, tanpa penghalang. Nah, itu juga membatalkan wudu. Nah, jadi apa saja yang membatalkan wudu? Satu, kentut. Dua, kencing. Terus B, berak. Terus bukan kemaluan. Terus haid, nifas, tidur sambil berbaring. Terus mandi, mani, wadi. Bagaimana dengan menyentuh perempuan? Batal apa enggak? Nah, insya Allah kita bahas besok ya. Karena ini pembahasannya sangat panjang. Insya Allah besok kita bahas. Catatan penting. Insya Allah besok kita akan membahas bagaimana hukum menyentuh perempuan dan kemudian bolehkah tanpa wudu kita membaca Al-Quran. Insya Allah besok kita bahas. Itu kita bahas hal yang membatalkan wudu dulu. Dari hal yang membatalkan wudu, apakah ada pertanyaan? Hal-hal yang membatalkan wudu, apakah ada pertanyaan? Dijilat anjing. Apakah wudunya batal? Kira-kira batal apa enggak? Batal? Batal wudunya atau tidak batal? Batal? Dijilat anjing tidak batal, tapi najis. Tadi dijilat anjing tidak batal wudunya, tapi najis. Nah, cara menghilangkannya dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya. Digerojok air, cuci, kosok. Satu, cari apa? Dicuci lagi, kosok. Nah, di antara kosok itu sampai 7 kali itu salah satunya dikasih tanah. Kalau sabun enggak bisa menghilangkan, harus dengan tanah. Tidak cukup dengan apa? Deterjen, sabun tidak cukup. Harus dengan tanah. Yang keenam boleh dengan sabun, tapi salah satunya di antara 7 kali itu harus dengan tanah. Itulah cara menghilangkan najis jilatan anjing. Tapi wudunya tidak batal. Artinya apa? Artinya kalau kalian sudah wudu terus kena najis, apapun najisnya cukup dibersihkan. Najisnya baik najis kena tahi atau kena kencing atau kena tahi ayam, pokoknya itu najisnya cukup dibersihkan. Tidak perlu wudu lagi. Karena yang membatalkan wudu tadi itu kentut, berak, keluar mani, mandi, wadi, haid, nifas, tidur sambil berbaring, tidak sadar. Nah, itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau kena najis, wudu
tapi najisnya saja yang dibersihkan. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma